Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahi dan Uhti semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tetap semangat walaupun kalian masih belajar di rumah masing-masing. Selamat bertemu kembali dengan Ustazah Ida pada pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 5, wirausaha, subtema yang pertama yaitu kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 1 dan 2. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, kita awali dulu dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Muatan pelajaran dan materi kali ini: 1. IPS tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang kedua, IPA, materi tentang pengertian magnet dan bentuk magnet. Yang ketiga, bahasa Indonesia tentang mengenal formulir kegiatan. Yang keempat, SBDP tentang macam-macam reklame. Dan yang kelima, PPKN tentang keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Kalian semuanya sudah siap untuk belajar? Kalian bisa menyimak sambil menyimak buku pena kalian. Bukalah buku tema 5 yaitu wirausaha. Baiklah, untuk pembelajaran yang pertama, kita akan belajar mengenai posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk hidup bermasyarakat. Selain itu, tidak setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar manusia agar terpenuhi kebutuhannya. Apa contohnya? Salah satu contohnya yaitu kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN? 1. Yaitu melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Kemudian yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Dan yang keempat, membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau disingkat AFTA. AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Kalian masih ingat anggota negara-negara ASEAN negara apa saja? Kalian bisa dilihat di sini. Sudah ingat ada berapa negara anggota ASEAN? Kemudian, bagi Indonesia, apa manfaat kerjasama tersebut? Manfaatnya yaitu dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai magnet dan bentuk-bentuk magnet. Ada yang bisa menyebutkan contoh magnet dalam kehidupan sehari-hari? Ya, betul. Contohnya apa saja? Ada hiasan tempelan kulkas. Kemudian, pintu kulkas juga mengandung magnet. Kemudian, ada apa lagi di sekitar kalian yang benda-benda terbuat dari magnet atau mengandung magnet? Ya, betul. Ada penutup tempat pensil. Oke, kita akan belajar mengenai pengertian magnet terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan magnet? Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Magnet memiliki dua kutub. Apa dan apa? Yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian, gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya.
Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara atau bisa disebut dengan N atau North yang artinya utara. Kemudian kutub selatan disebut juga S atau yang artinya South, artinya selatan. Sudah paham tentang pengertian magnet? Sekarang kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk magnet. Apa saja bentuk-bentuk magnet? Kalian bisa perhatikan gambar berikut ini. Ada magnet yang berbentuk tabung atau disebut juga dengan magnet tabung. Kemudian ada magnet yang berbentuk batang. Kemudian ada magnet yang berbentuk jarum, dinamakan magnet jarum. Kemudian ada juga bentuk magnet yang seperti cincin, maka disebut magnet cincin. Dan ada juga magnet yang berbentuk huruf U. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai formulir kegiatan. Coba kalian ingat-ingat ketika kalian pertama kali akan mengikuti kegiatan atau akan mendaftar sekolah. Apa yang biasanya kalian lakukan? Ya, salah satunya yaitu harus mengisi formulir pendaftaran. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan formulir? Yuk kita belajar bersama-sama. Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Umumnya, data diri yang harus diisi dalam formulir antara lain nama lengkap kalian, kemudian tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Data diri di dalam formulir disesuaikan dengan jenis formulirnya. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan contoh formulir pendaftaran anggota PMI. Ada yang sudah pernah mengisi formulir seperti ini? Ayo cobalah mengidentifikasi formulir yang ada di buku Bupenamu halaman 95. Silakan kalian buka buku Bupena kalian halaman 95. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan reklame? Reklame adalah suatu cara untuk mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk tertentu kepada orang banyak. Kita akan belajar macam-macam reklame. Apa saja jenis-jenis dari reklame? Yang pertama adalah iklan. Iklan pada media cetak adalah pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Contohnya, iklan pada surat kabar dan televisi. Jenis reklame yang kedua, yaitu spanduk. Apa yang dimaksud dengan spanduk? Kalian sudah pernah melihat spanduk di pinggir jalan? Ya, spanduk adalah salah satu cara promosi menggunakan kain sebagai medianya. Spanduk biasanya berisi ajakan, slogan atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Jenis reklame yang ketiga yaitu poster. Poster adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dan gambar, biasanya ditempel di tempat umum. Jenis reklame yang keempat yaitu brosur. Brosur berbentuk selembaran kertas. Biasanya brosur dibagikan di tempat umum. Brosur berisi informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Jenis reklame yang kelima yaitu embalase. Apa yang dimaksud dengan embalase? Embalase merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk. Informasi-informasi tersebut memuat detail tentang produk tersebut.
Informasi ini berfungsi sebagai daya tarik dan pemberitahuan tentang produk tersebut. Jenis reklame yang keenam yaitu baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berukuran besar. Ukuran baliho biasanya lebih besar dari spanduk sehingga ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang sebagai penyangganya. Jenis reklame yang ketujuh yaitu banner. Banner merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangganya. Jenis reklame yang kedelapan yaitu leaflet. Leaflet berbentuk lembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian. Leaflet digunakan untuk mempromosikan sebuah produk atau memberikan informasi tertentu kepada masyarakat. Kalian sudah paham tentang macam-macam atau jenis-jenis reklame? Baiklah, selanjutnya kita akan belajar mengenai keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Coba kalian amati di lingkungan sekitar kalian. Ada wirausaha apa saja? Ya, ada yang berwirausaha menjual bakso, contohnya. Kemudian ada juga yang mungkin berwirausaha menjual bahan-bahan kebutuhan pokok. Kemudian ada juga yang mempunyai wirausaha membuka, contohnya warung atau pedagang mie ayam. Antar pemilik usaha maupun masyarakat harus menghargai keberagaman kegiatan wirausaha yang ada. Keberagaman tersebut bermanfaat karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya, kalian bisa memperhatikan gambar berikut ini. Ini pedagang apa? Ya, ini merupakan pedagang bakso. Pedagang bakso membutuhkan bahan baku apa saja? Coba. Iya, harus membutuhkan daging yang akan dibuat untuk bakso. Bakso ada yang dibuat sendiri atau pedagang bakso membeli dari pengusaha pembuatan bakso. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan pedagang apa? Setelah kalian memperhatikan gambar tersebut, menurut kalian pengusaha apa saja yang terlibat dalam kegiatan usaha berikut? Silakan kalian tulis jawaban kalian di buku tulis kalian masing-masing. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.